Rafa, saya dengar Ustazah di rumah sakit. Kita sama-sama jenguk. Boleh. Kapan kita ke sana? Besok, insya Allah. Oke, Ces. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendirian, Rafa? Saya datang bersama Abrar, Ustazah. Ayo, panggil Abrar masuk. Baik. Ustazah, apakah sekarang kerja di rumah sakit? Tidak, nak. Saya hanya datang mengambil sedikit data dalam komputer. Saya bingung, Ustazah. Ternyata pekerjaan atau usaha itu sangat banyak. Betul sekali, Rafa. Ada usaha di bidang jasa dan bidang kegiatan ekonomi masyarakat. Yang Ustazah lakukan ini adalah salah satu contoh usaha di bidang jasa. Saya bisa jelaskan ke Rafa, Ustazah. Ada beberapa jenis usaha dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa, seperti pariwisata, komunikasi dan transportasi, perbankan dan keuangan. Terakhir adalah kesehatan dan pendidikan. Pintar, Abrar. Dari yang dijelaskan Abrar tadi, berdasarkan sifatnya, usaha jasa terbagi dua, yaitu jasa profesi dan jasa keterampilan. Boleh saya yang jelaskan, Ustazah? Silakan, nak. Jasa profesi adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan. Sedangkan jasa keterampilan adalah pelayanan jasa yang diberikan seseorang melalui keterampilan yang dimilikinya. Anak pintar. Untuk lebih jelasnya, saya contohkan masing-masing. Jasa profesi, contohnya adalah dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain. Sedangkan contoh jasa keterampilan adalah sopir angkot, tukang cukur, tukang bangunan, dan masih banyak lagi. Bagaimana dengan bidang kegiatan ekonomi masyarakat, Ustazah? Begini, Abrar, untuk jenis bidang kegiatan ekonomi masyarakat di antaranya bidang agraria, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perdagangan, dan perindustrian. 100 buat Rafa. Perlu kalian ketahui bahwa kegiatan ekonomi di bidang agraris dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola lahan. Ini berarti jenis kegiatan tersebut adalah kegiatan pertanian dan perkebunan. Pada kegiatan pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura. Untuk contoh tanaman pangan seperti padi, ubi, kacang, kedelai, jagung, dan singkong. Sedangkan untuk pertanian hortikultura, contohnya adalah buah, sayur, tanaman hias, dan tanaman obat. Di bidang perkebunan ada pula yang disebut dengan tanaman keras dan tanaman semusim anak-anak. Kalau yang disebut dengan tanaman keras seperti kopi, karet, teh, dan kelapa sawit. Adapun perkebunan tanaman semusim, contohnya adalah tembakau dan tebu. Oh iya, seperti yang sudah dijelaskan Rafa tadi, ada bidang peternakan bukan? Benar, Ustazah. Peternakan terdiri dari peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan hewan kecil, contohnya kambing, domba, dan kelinci. Dan adapun peternakan unggas, contohnya ayam, burung, dan itik.
Nah, kalau di bidang perikanan dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Di sisi lain, untuk bidang kehutanan, ada hasil hutan berupa kayu dan non-kayu. Contoh non-kayu seperti rotan, getah, obat-obatan, dan madu. Untuk hasil hutan kayu seperti jati, pinus, dan cendana. Sekarang, pernah kalian dengar tentang pertambangan? Pernah Ustazah. Bahan tambang dibedakan menjadi 3. Pertama adalah mineral, contohnya emas, tembaga, timah, nikel, dan lain-lain. Kedua, mineral non-logam, seperti batu, pasir, dan kapur. Ketiga, mineral energi, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pintar siswaku. Oh iya, jenis kegiatan ekonomi selanjutnya yang disebut Rafa adalah bidang perdagangan dan perindustrian. Untuk bidang perdagangan, ini berkaitan dengan jual beli barang anak-anak. Dan untuk perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bagaimana sekarang? Masih ada yang perlu kita bahas? Tidak ada lagi Ustazah. Saya kira pembahasan ini cukup anak-anak. Insya Allah kita berjumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.